Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, apa kabar nih yang berada di sosial media dan dalam perjalanan? Semoga yang dalam perjalanan kalian selamat sampai tujuan ya. Dan semoga kalian yang berada di sosial media, semoga kalian sehat terus selalu dan bahagia selalu. Lagi di Binsan, apa tuh? Bincang Santai Jilid 1. Oh ya, sebelum kita masuk ke Bincang Santai pada siang hari ini, izinkan kami sebagai host memperkenalkan diri. Saya Cecilia Bunga. Dan saya Berliana Widya Lestari. Dan abis ini ada bintang tamu siapa sih? Mungkin kalian yang dalam sosial media bakal memotivasi kalian dalam pembelajaran metode belajar pada kali ini. Dan ini topiknya akan seru banget gak sih? Yes, Dan yes. kalian harus pantengin video ini sampai akhir video ya. Bintang tamunya siapa sih, Bung? Kita langsung sambut aja kali ya teman spesial kita. Jadi sebelum bincang santai, izinkan aku perkenalkan diri. Aku Kinanti Septia Pramesti dari kelas 11 IPA 2. Oke, berarti kalian sudah kenal. Berarti kata pepatah benar ya. Tak kenal maka tak sayang. Makanya kalian sudah kenal. Berarti kalian sayang kakak Kinan. Yeay. Kita langsung masuk ke pertanyaan aja kali ya. Oke, dengar-dengar nih Kak Kinan peringkat 1 ya, ranking 1 paralel. Nah kalau boleh tahu gimana sih kakak kepikiran gak sih masuk peringkat ranking 1 paralel gitu? Kayak nggak nyangka banget atau kayak gimana gitu? Awalnya itu aku nggak kepikiran sama sekali karena semester sebelumnya itu aku sempat turun kan. Nah terus yaudah aku dari situ mulai belajar lagi, les dan lain-lain. Terus ternyata oh ya udah ranking paralel 1 lagi. Wow. Kalau dari Kak Kinan sendiri, ada nggak sih metode belajar yang bikin lingkungan belajar kakak-kakak tuh jadi nyaman gitu? Ada. Kuncinya tuh satu, kalian harus cari teman yang emang punya motivasi belajar yang sama. Jadi misalkan teman kalian belajar, kita jadi penasaran juga. Dari Kak Kinan, boleh nggak sih sharing tentang metode belajarnya yang bikin lingkungan belajar kakak tuh jadi nyaman gitu? Jadi itu yang terpenting, kalian harus cari teman yang sama-sama punya motivasi untuk belajar. Terus jadi misalkan kalian besoknya ada ulangan nih, pasti kan teman-teman kalian setiap pagi datang sekolah pasti langsung pada buka-bukaan. Nah kalian jadi kedorong juga untuk belajar bareng. Nah terus kalian tuh kalau belajar juga ya udah misalkan harus fokus ke satu mata pelajaran itu yang kalian ahli aja gitu loh. Pelajaran lain ya tetap belajar, cuma ya kalau emang ada pelajaran yang disuka ya udah tekunin itu biar nanti nilai itu tinggi dan menolong nilai yang lain gitu. Berarti kuncinya tuh di orang-orang terdekat kita Ya, itu itu mempengaruhi sih. banget ya. Ya. Wow. Pertanyaan jawaban Kak Kinan lumayan bagus banget Iya. ya. Dan sebelum kita masuk ke topik motivasi dari Kak Kinan nih, kira-kira kakak bisa nggak sih ngasih buat tips teman-teman yang di sosial media supaya membuat motivasi juga agar konsisten meraih mimpi mereka loh gitu. Jadi yang pertama itu tipsnya tentunya kalian minta ke orang tua ya. Terus habis itu pertama ke Tuhan sih, ke Allah. Habis itu nanti kalian minta doa ke orang tua. Setiap pagi kalian saling minta doa buat doain untuk kelancaran di sekolah. Terus habis itu ya kita belajar di sekolah, fokus ngedengerin guru biar nanti di rumah ya nggak perlu ngulang lagi gitu loh. Jadi udah fokus aja di sekolah. Terus ya kalau bisa, kalau emang kalian butuh les tambahan ya kalian les. Sudah sih itu doang. Jangan lupa ya. Dan kalian nggak ada manusia yang malas kecuali nggak ada manusia yang bodoh kecuali dirinya dia yang nggak mau berubahnya. Dan kalian kalau misalnya ada motivasi atau pertanyaan-pertanyaan buat kita semua nih, kalian bisa komen di IG OSPK. Nanti kalian masukin pertanyaan atau motivasi buat kita semua nih. Oke lanjut. Kita kan tahu ya, zaman sekarang tuh orang-orang malas belajar. Ada juga yang belajar tuh karena terpaksa, tuntutan orang tua. Terus jadi kayak mereka gak nyaman gitu buat belajar. Nah kalau dari kakak sendiri, ada nggak sih tips biar kita tuh ngerasa belajarnya jadi seru aja gitu? Kalau tips dari aku tuh belajarnya pakai musik kesukaan kita sih ya, walaupun kadang orang mikirnya nanti kita bakalan joget-joget asik sendiri itu sama lagunya, tapi ya musiknya ya volumenya nggak usah terlalu besar, tapi ya
setengah lah biar kita juga tetap bisa fokus. Terus kalau untuk orang tua kan kadang orang tua maksa ya untuk kita, sebenarnya itu ya kurang bagus. Itu emang tergantung dari cara didikan orang tua masing-masing sih. Kebetulan orang tua aku ya udah enaknya aku gimana, yang penting ya intinya tuh semoga ya orang tua kita tuh nggak ada pressure ke kita gitu loh. Kalau kita nggak ada pressure dari orang manapun dan kita bisa untuk jalanin diri sendiri, itu makin kita enjoy sama fokus tujuan kita. Jadi nggak mikirin, duh gue harus inilah, gue harus itulah, tuh sih. Tapi kalau boleh tanya, kalau kakak tuh pernah nggak sih terpaksa sama tua sendiri gitu? Nggak pernah sih. Orang tua aku kayak kalau misalkan nilai aku turun, oh ya udah nanti semester depan tingkatin lagi ya deh, konsul lagi ke lesnya gitu doang sih. Support system Itu keluarga juga ya. pentingnya support dari orang-orang terdekat sih. Iya benar. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Kira-kira saat belajar kakak nih pernah nggak sih berpatokan sama nilai? Kayak banyak kan dari orang-orang sekitar kita, teman-teman kita kayak lebih berpatokan sama nilai sehingga mereka berprogres kayak mau nyontek gitu, nyontek aja biar nilainya bagus. Padahal kalau misalnya kita bilang tuh kayak mereka nggak ngerti materinya apa gitu kan, dan mereka tuh lebih berpatok nilai, yang penting nilai gitu bagus gitu. Kalau kakak gimana nih? Kalau aku jujur berpatok sama nilai juga ya, karena zaman sekarang itu orang tuh pada bilang kita melihat prosesnya kok, tapi ujung-ujungnya pasti nilainya juga kan yang dilihat. Jadi ya mau gimana lagi, kita juga dapat pressure dari itu ya, makanya kita terlalu fokus ke nilai. Nah biasanya kalau emang nilainya hasilnya bagus tapi ternyata kita nggak paham sama materinya, ya udah abis dapat nilai bagus itu ya kita ulangin lagi pelajarannya biar nanti di pelajaran selanjutnya kita ya tetap paham gitu. Oke, dari pertanyaan-pertanyaannya mungkin kalian bisa mengikuti metode belajar dari Kak Kinan. Mungkin ada beberapa orang yang berbeda metode belajarnya. Kalian bisa ngasih tahu nih buat teman-teman juga, kita sharing-sharing. Kalian bisa di komen IG OSPK dan kalian bisa tag kita di IG OSPK juga. Dan semoga kalian bermanfaat bagi kalian semua dalam metode belajarnya